mulai diharapkan untuk on kamera terlebih dahulu ya teman-teman, agar interaksi kita dengan narasumber atau interaksi kita dengan sama kita bisa lebih cair, lebih hangat lagi. Karena salah satu keberkahan ilmu diantaranya ialah on kamera. Kalau memang tempatnya di Zoom meeting. Karena kita posisinya sedang belajar, mau nggak mau kita harus mencari keberkahan ilmu dari seorang guru. Baik, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya Lang Buana sebagai moderator dalam kajian jurnalistik pada malam hari ini yang akan memimpin berjalannya acara kajian jurnalistik pada malam hari ini. Sebelum kita memasuki acara kita, alangkah baiknya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Insya Allah akan dilantunkan oleh saudara Naufal. Kepada saudara Naufal, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Terdengar, Kak. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina ma la taf'alun kaburaqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال يا قوم لم تؤذوني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Allahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul Adzim. Semoga yang mendengarkan ayat suci Al-Quran dan mengikutinya ataupun menghayatinya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah kelak nanti. Memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari narasumber kita yakni Kak Ita. Dan alhamdulillah Kak Ita sudah memasuki Zoom. Assalamualaikum Kak Ita. Apakah bisa terhubung? Ya, waalaikumsalam. Lang-lang Buana ya, namanya bagus. Iya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua dari komunitas Tadarusin Jurnalistik ya. Iya, benar Kak. Ya, selamat malam semuanya teman-teman. Terima kasih sudah hadir semua di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar belajar sedikit sama berbagi cerita lah. Saya sebenarnya di sini bukan mau mengajari atau bagaimana, hanya karena saya sudah punya pengalaman cukup lama sebagai wartawan, sudah tahu bagaimana ruang redaksi bekerjanya itu seperti apa, prosesnya seperti apa. Jadi saya bisa lebih bercerita banyak kepada teman-teman yang mungkin belum pernah terjun ke dunia wartawan atau di media. Mungkin beberapa ada yang sudah pernah freelance atau apa, tapi akan beda dengan yang sudah lama bekerja di media. Seperti itu. Jadi saya awalnya kalau di MNC ya, di Koran Sindo, kemudian sekarang sebenarnya lebih banyak di online-nya di Sindo News. Gitu. Saya malam ini akan berbagi materi tentang etika jurnalistik ya, sesuai permintaan teman-teman panitia. Saya nggak akan banyak kasih teori dan presentasi, inginnya sih teman-teman kita diskusi. Saya belum bisa sharing screen nih, bisa minta tolong? Kepada host untuk diberikan akses atau peralihan host ke kakaknya. Oke. Ini agak lama ya, teman-teman maklum. Kadang-kadang, oke. Saya sambil nunggu ininya terbuka ya. Apakah teman-teman di sini ini komunitas jurnalistik ya, atau semuanya belajar apapun gitu, komunitas bebas gitu? Belajar apapun Kak di sini Kak. Apa aja ya? Jadi bukan hanya jurnalistik. Iya betul Kak, nggak hanya jurnalistik saja. Oke, sebentar ya, ini kenapa agak lama ya? Ayo Teh. Warung depan kan? Oke, sudah terlihat belum teman-teman? Apakah sudah terlihat? Belum, Kak. Belum ya? Oke, sebentar, harusnya sih udah ya ini. Belum ya?
Belum. Apakah sudah Belum, Kak. share teman-teman? Belum, Kak. Belum ya? Belum, Kak. Iya, belum. Ya, bentar saya stop screen dulu. Saya ulang lagi. Yang mati kan? Masih belum juga kah? Sudah, Kak. Ya, Kak. Sudah ya? Oke, Ya, alhamdulillah. Kak. Oke. Bentar. Oke. Nah, oke. Ini tentang kode etik jurnalistik. Kenapa sih media dan wartawan memerlukan yang namanya kode etik jurnalistik? Pertama, dia pedoman moral untuk wartawan bekerja. Jadi ini mirip sebenarnya seperti pegangan agama ya. Jadi ketika kita bekerja, apapun yang kita lakukan dalam hal ini sebagai wartawan, pegangan kita adalah bekerja untuk publik, untuk memberikan informasi yang akurat dan benar kepada masyarakat. Jadi supaya kita bisa memberikan informasi yang benar, yang akurat, yang tidak membohongi masyarakat, ada pegangan moralnya untuk dipegang oleh wartawan dan media. Jadi sebenarnya intinya tuh ada di hati nurani gitu. Jadi kode etik jurnalistik itu sebenarnya walaupun ada aturan-aturannya, tapi secara intinya adalah nurani kita dalam melihat sebuah situasi, sebuah masalah, sebuah berita, ketika kita melihat sebuah peristiwa, apakah ini patut kita beritakan? Kalau diberitakan, baiknya diberitakannya seperti apa? Nah itu hati nurani kita yang bicara gitu. Jadi kode etik jurnalistik itu nomor satu pedoman moral kita ketika menulis sebuah berita. Itu satu, pegangan moral atau hati nurani kita. Kedua, mengatur teknis kerja wartawan. Seperti yang tadi saya bilang, agar kita ini nyambung ya dengan yang poin 3, mendapatkan kepercayaan publik. Ketika kita kerjanya asal-asalan, ada berita, entah kemudian kita kutip, kita tulis berita dengan narasumber orang yang tidak kita ketahui kredibilitasnya. Nah itu tidak boleh. Jadi ada aturan-aturan teknis, panduan teknis gitu, apa yang harus, apa yang tidak boleh, apa yang boleh dilakukan oleh wartawan. Itu diatur oleh kode etik jurnalistik. Nah, ini ada berbagai kode etik jurnalistik yang jadi pegangan wartawan. Yang utama itu kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Jadi Dewan Pers ini yang mengurusi semua hal terkait dunia jurnalistik. Jadi kalau ada masalah apapun, larinya itu media dan wartawan ke Dewan Pers. Karena dia yang menaungi apapun masalah yang terkait media massa. Kemudian ada lagi Kode Etik Persatuan Wartawan Indonesia. Ini organisasi PWI ya namanya. Jadi ini organisasi lama dibentuk kalau saya tidak salah ya, ini di zaman Orde Baru. Jadi kalau adalah wartawan-wartawan yang usianya sudah sangat senior gitu. Nah, sementara yang Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen atau AJI ini kenapa di sini tulisnya independen ya? Karena biasanya mereka punya pemikiran yang lebih anak muda gitu, karena isinya kebanyakan adalah wartawan-wartawan muda. Kemudian pedoman media siber ini untuk online ya, daring. Ini ada 4, tapi sebenarnya intinya kalau nanti teman-teman bisa googling sendiri gitu ya, kode etik jurnalistik Dewan Pers, kode etik PWI, kode etik AJI, dan pedoman media siber, pada intinya semuanya sama saja. Yang ditekankan itu nomor 1, berita juga harus kredibel, tidak boleh menulis berita sadis, cabul, pornografi, kemudian tidak boleh melakukan praktik-praktik yang melanggar aturan ya. Misalkan kita tidak boleh menipu, kita wartawan tapi kita bilang kita bukan wartawan ketika bekerja, ketika mau wawancari orang, terus tiba-tiba berita tentang orang tersebut muncul di surat kabar atau di media online,
itu jelas melanggar karena kita mewawancari dia bukan sebagai wartawan, kita tidak mengaku sebagai wartawan, nah itu tidak boleh. Kemudian suap, kita tidak boleh, wartawan tidak diperbolehkan menerima apapun dari narasumber siapapun itu, terutama jika itu mempengaruhi independensi wartawan ketika mereka menulis berita terkait lembaga, organisasi, atau orang yang memberi kita imbalan tersebut. Nah, menarik ini pedoman media siber ya, karena media daring itu sangat dinamis, teman-teman. Apapun cepat sekali perubahannya, karena media daring juga beritanya jalannya sangat cepat. Dalam sekian detik ada berita baru, dalam sekian detik setiap menit ada updatean atau perbaruan dari berita yang sebelumnya ditulis, dan kadang-kadang ini melukai praktik kode etik jurnalistik. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian, nah ini tantangan yang dialami oleh wartawan maupun media dalam melaksanakan kode etik jurnalistik. Ada konflik kepentingan pemilik media. Jadi dalam praktiknya di lapangan, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, kebanyakan media massa itu banyak. Ada berapa ratus media, udah tak terhitung ya. Tapi kalau teman-teman mungkin pernah nonton, ada film dokumenter judulnya kalau saya tidak salah ya, Di Balik Frekuensi. Itu yang bikin adalah wartawan juga. Jadi menurut hasil risetnya dia, pemilik media itu sebenarnya walaupun medianya ada banyak, tapi pemiliknya orangnya itu-itu aja gitu. Kayaknya nggak sampai 10 ya, itu film udah agak lama sih, tahun 2010-an. Tapi ya itu tadi, pemilik medianya ya dia-dia aja. Salah satunya ya media yang saya punya, MNC. Kemudian ada pemiliknya Metro, pemiliknya Trans. Itu adalah, dan mereka tuh bukan hanya pemilik media tapi juga pengusaha, bahkan politikus gitu. Nah, ketika seorang pengusaha, seorang politikus juga pemilik media, ada benturan konflik kepentingan, memasukkan misalkan acara partainya atau memasukkan berita tentang bisnisnya, seperti itu. Penguasa juga, teman-teman mungkin pernah baca ya bagaimana media massa di era Orde Baru ketika Soeharto memimpin. Itu nggak boleh sama sekali namanya media mengkritik penguasa, pemerintah. Itu haram hukumnya gitu. Kalau ada yang nyentil sedikit aja, itu pemretnya bisa dipanggil. Kemudian ya udah, tidak ada yang berani mengkritik penguasa sama sekali gitu ketika di masa Orde Baru. Jadi ketika wartawan ingin atau media ingin menulis sesuatu yang mengkritik penguasa, mereka harus, oh jangan deh, ini terlalu berat, yang ada nanti kita bisa dibredel, seperti itu. Dan itu pernah kejadian dulu majalah Tempo. Tempo kalau tidak salah sempat beberapa kali sampai dibawa ke pengadilan karena dianggap mencemarkan nama baik penguasa maupun pebisnis. Kemudian pengiklan juga, ketika ada sebuah perusahaan beriklan di tempat, di media tertentu, itu kan artinya mereka memberikan uang ya, walaupun ini bentuknya simbiosis mutualisme, tapi ketika pengiklan beriklan di sebuah media, ada semacam bahasa kasarnya nih ya, kalau antar teman, kan gue udah kasih duit ke lu, masa lu nulis berita jelek tentang gue gitu. Itu kurang lebih seperti itu gitu. Jadi ada semacam keengganan atau ketakutan dari media jika mereka menulis berita yang sensitif atau buruk tentang satu perusahaan ini, bisa jadi, tidak selalu, tapi bisa jadi menjadi bahan pertimbangan bagi media bahwa nantinya si pengiklan ini tidak akan mau beriklan lagi di media tersebut. Nah, wartawan yang tadi saya bilang,
wartawan juga ketika di lapangan rentan menerima suap atau amplop. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya wartawan bodrek. Jadi wartawan bodrek itu istilah di wartawan ya, bahwa dia tuh hanya datang kalau ada kalau panitianya, pengundangnya memberi duit, memberi amplop gitu. Itu disebutnya wartawan bodrek dan itu banyak banyak sekali gitu. Berikutnya, nah ini masih juga tantangan pelaksanaan kode etik jurnalistik, akurasi versus kecepatan. Nah ini sangat erat kaitannya dengan media daring ya, media online. Media online itu kelebihannya adalah cepat. Apapun yang baru terjadi bisa langsung diberitakan atau bisa langsung muncul di media media mereka gitu. Tapi pertanyaannya apakah berita itu akurat? Itu yang menjadi tantangan. Berikutnya, traffic atau jumlah pengguna ini juga masalah di media online. Wartawan atau media kadang-kadang atau sering ingin menulis berita yang istilahnya serius gitu. Untuk menulisnya butuh riset yang panjang, penulisannya juga panjang, tapi kenyataannya tidak banyak yang membaca berita tersebut. Teman-teman mungkin kalau rajin baca berita online ya, iseng-iseng gitu, lihat biasanya ada di sebelah kanan websitenya tuh ada berita terpopuler. Tiap-tiap kanal biasanya ada, tapi secara keseluruhan juga di halaman depan tuh ada berita terpopuler. Kalau teman-teman iseng lihat atau mungkin pernah lihat, itu kebanyakan berita-berita populer itu pasti judulnya bombastis, entah itu seputar berita receh artis, berita tentang seksualitas, berita tentang kekerasan, tawuran, seperti itu gitu. Jarang banget ada berita misalkan tentang lingkungan hidup ada di berita terpopuler gitu. Jadi ini semacam lingkaran setan gitu. Ketika media ingin menulis tentang berita yang isunya penting buat masyarakat, perlu diketahui oleh masyarakat, tapi nggak ada yang baca. Jadi mau nggak mau, ya akhirnya menulis berita yang ingin dibaca oleh masyarakat gitu. Akhirnya, ya itulah, akhirnya bikin berita-berita yang tentang seksualitas, tentang poluan cantik, atau sopir ganteng, atau semacam itu. Kan teman-teman mungkin sering lihat ya, ada judul-judul seperti itu. Pacarnya pemain sepak bola ini pakai bikini. Nah itu ketika wartawan menulis itu, kemudian yang baca banyak, mereka otomatis demi mendatangkan traffic atau pengguna akan ditulis berita-berita seperti itu. Mungkin hari ini istrinya Ronaldo, besok mungkin pacarnya siapa gitu, atlet yang lagi terkenal, seperti itu. Jadi bukan membicarakan tentang prestasinya, justru kehidupan pribadinya yang sama sekali sebenarnya tidak ada korelasinya dengan prestasi atlet dan berita olahraga gitu. Kemudian kuota berita ini kalau lagi-lagi ya media daring, media online, saya nggak tahu sekarang seperti apa ya. Kalau di Sindonews sih tidak ada kuota berita. Jadi kuota berita itu jumlah berita yang harus di-store oleh satu wartawan per harinya. Dulu sekali ketika media daring lagi booming-boomingnya, awal-awal booming ya, satu wartawan itu per harinya harus nulis 10 berita. Bayangkan 10 berita. Itu nggak mungkin kan berita panjang yang butuh riset. Saya aja kalau nulis berita yang risetnya lumayan cukup memakan waktu ya, paling cuma bisa nulis 3 berita. Sementara ini 10 berita. Jadi bayangkan tuntutannya seperti apa gitu buat teman-teman wartawan. Mungkin ketika kita jadi wartawan, oh saya mau nulis berita yang ini nih isunya penting, perlu diketahui oleh masyarakat banyak. Tapi tuntutan dari kantor harus bikin 10 berita, udah nggak sempet mikirin riset-riset panjang yang butuh waktu berhari-hari gitu. Jadi ibaratnya jadi seperti mesin gitu. Jadi
udah yang penting penuh kuota lah, itu 10 berita bisa setiap hari gitu. Berikutnya, nah ini saya mau nanya teman-teman yang sebelah kanan ya, sebelah kanan layar. Berita ini melanggar etika jurnalistik. Ada yang mau komentar atau mungkin di chat? Menurut teman-teman, ini kenapa ada garis-garis ya? Menurut teman-teman, mengapa berita yang sebelah kanan ini judul ya, judul beritanya seperti ini, perempuan disekap, dipukuli, dipaksa mabuk, diperkosa, pelaku diduga dokter. Mungkin bisa di chat atau mungkin ada yang mau bicara langsung. Mengapa judul berita ini melanggar etika jurnalistik menurut teman-teman? Ada yang Kalau mau? Ya. bicara mungkin penggunaan kata di sini yang menjadi highlights buat saya, diperkosanya mungkin tidak semuanya melumrahkan penggunaan kata diperkosa, begitu Kak. Ini siapa tadi ya? Alif, oke. Ada lagi yang mau komentar? Atau di chat mungkin? Ada lagi yang mau komentar? Nggak usah takut salah teman-teman. Kita di sini belajar, apalagi teman-teman belum ada pengalaman, mungkin ya sebagian belum ada yang punya pengalaman menulis atau bekerja di media. Jadi jangan takut untuk beropini, berkomentar. Nggak akan nggak akan disalahkan, nggak akan saya salahkan. Oh ya, ini juga saya ngambil dari media-media ini. Ini hanya contoh ya teman-teman, bukan bermaksud mendiskreditkan media tertentu, karena sekarang ini semua media, mau media mainstream, mau media kecil besar, semua melakukan kesalahan, bahkan typo pun. Media saya pun itu masih ada banyak salah ketik gitu. Makanya di Sindo News itu sebelum berita ditayangkan itu kami punya grup chat verifikasi namanya. Jadi berita yang akan tayang harus dicek dulu oleh dari editor, pemret, pokoknya petinggi-petinggi di redaksi gitu ya. Itu pun tetap aja masih ada yang lewat, padahal udah diperiksa oleh berapa orang gitu, berapa mata gitu. Seperti itu. Kata-kata terlalu bertele-tele. Oke, satu lagi, ada lagi yang mau komentar sebelum saya bahas? Saya, Kak. Ya, siapa ini? Raffi, Kak. Oke, Raffi. Silakan Raffi. Kalau saya lihat dari judulnya, yang terakhir kayak pelaku diduga dokter. Saya rasa itu kayak suatu berita yang belum pasti gitu, Kak. Jadi kan dimana kayak berita itu kan harus sesuai fakta ya, Kak. Dan narasumbernya harus juga kredibel seperti yang Kakak katakan tadi. Jadi kalau penggunaan kata diduga, berarti kan itu ada ketidakjelasan dalam beritanya. Oke. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, Kak. Tadi yang komentar pertama yang diperkosa itu menarik ya. Tadi siapa tadi namanya ya? Alif ya? Maaf kalau salah ya namanya. Meng-highlight diperkosa karena dianggap terlalu keras ya bahasanya. Nah, ini menarik karena beberapa media sekarang mengganti istilah diperkosa itu dengan ruda paksa. Jadi sebagian menganggap ruda paksa itu lebih halus dibanding diperkosa. Nah, yang menarik ada pandangan yang berbeda-beda terkait mengganti istilah diperkosa dengan ruda paksa. Yang pertama berpendapat bahwa pemakaian kata ruda paksa, yaitu bahasa diperkosa yang diperhalus, itu malah mereduksi kekerasan seksual terhadap korban gitu. Kalau memang diperkosa ya tulis aja diperkosa, karena niatnya memang
ketika pembaca-baca itu adalah kenyataan yang pahit. Ada bahwa benar ada kekerasan seksual terhadap korban, entah itu perempuan maupun laki-laki. Jadi tidak perlu diperhalus karena itu efeknya memang untuk istilahnya apa ya, efek yang nonjok gitu istilahnya. Ketika kita baca diperkosa dibanding di ruda paksa itu kan lebih sakit ya, lebih emosional gitu ketika kita baca judul diperkosa. Jadi bahasa Indonesia itu ada rasanya masing-masing, tone gitu. Kalau bahasa Inggris ada tone-nya masing-masing. Ketika kita bilang habis terbakar dengan ludes terbakar, pasti kan lebih terasa pedihnya, lebih emosinya tuh ludes dibanding habis gitu. Kalau ludes tuh kayaknya aduh habis deh semua gitu, ludes dibanding habis gitu. Kalau habis tuh netral, tone-nya atau emosinya netral, sementara kalau ludes itu lebih tinggi. Nah itu alasan mengapa sebagian orang menganggap nggak perlu diganti, ya diperkosa aja, nggak perlu diperhalus bahasanya dengan di apa gitu, karena beberapa banyak ya udah paksa lah apa bahasa kekerasan apa pelecehan gitu. Kalau memang benar diperkosa ya diperkosa aja ditulisnya, nggak perlu diganti-ganti gitu. Itu satu. Kedua, ada juga yang berargumen, dan ini menarik karena dari sudut pandang media ada yang beralasan kita media nggak bisa pakai diperkosa karena itu kata yang tidak diizinkan muncul, bukan tidak diizinkan ya, dicegah seperti itu ya, kayak lebih disaring lah ketika di Google. Ketika kita cari berita gitu di googling, nah katanya saya juga belum sempat meriset, tapi katanya mereka Google maksudnya ya mencegah kalimat-kalimat sensitif seperti diperkosa, bunuh diri itu tuh nggak akan ditampilkan di halaman pertama gitu. Padahal ketika menulis berita, media berharap berita dari misal Kompas gitu, ya Kompas berharap ketika misalkan berita apa yang kini terbaru ya, anaknya Ridwan Kamil gitu ya, misalkan ada update terbaru, nah mereka memakai kata-kata yang terkait SEO. Mungkin teman-teman tahu, jadi ada kata kunci yang ketika kita googling, itu kata-kata yang akan banyak di googling, misalkan anak Ridwan Kamil, itu akan lebih banyak di googling dibanding misalkan nama anaknya gitu, Emir ya, Emir kalau nggak salah namanya. Nah itu, jadi media juga berlomba-lomba menulis judul yang sebisa mungkin akan langsung muncul di halaman pertama ketika teman-teman googling berita itu, googling dengan kata-kata tertentu gitu. Nah, kalau pakai kata diperkosa, kemungkinan besar itu tidak akan ada di halaman pertama karena kata-katanya sensitif. Tapi ini hanya baru belum dikukuhkan oleh sebuah penelitian yang ilmiah ya. Ini hanya dugaan seperti itu. Saya hanya menggambarkan kemungkinannya seperti itu. Nah, kemudian tadi yang pelaku diduga dokter, sebenarnya ini tidak masalah karena diduga ya, kecuali pelaku adalah dokter, itu kan berarti udah vonis. Kalau diduga itu masih dugaan, jadi tidak apa-apa. Nah sebenarnya kenapa ini melanggar etika jurnalistik, karena judulnya sangat-sangat sadis. Jadi di etika Dewan Pers, semua sih sebenarnya, Dewan Pers, AJI, PWI, dan Siber, pedoman media siber, wartawan dilarang menulis berita yang terlalu sadis penggambarannya, apalagi untuk kasus-kasus kekerasan, pembunuhan, perkosaan. Jadi media dilarang menulis secara detail terjadinya aksi kriminal tersebut. Tapi kalau kalian teman-teman
berpendapat bahwa enggak kok, banyak kok media-media yang nulis gitu. Iya memang banyak, tapi itu sebenarnya melanggar etika jurnalistik yang sampai detail, menggambarkan perkosaan secara detail, menggambarkan aksi kriminalitas secara detail, itu sebenarnya tidak dibolehkan menurut etika jurnalistik. Itu kalau nggak salah ada di pasal 8. Nanti teman-teman bisa cari sendiri, googling sendiri. Jadi pasal 8 itu wartawan dilarang menulis berita, memuat video, suara yang menggambarkan adegan sadis, pornografi, cabul, apalagi ada beberapa. Jadi teman-teman bisa cek sendiri. Nah, judul ini terlalu detail, terlalu sadis. Jadi sebaiknya yang seperti ini tidak dipakai. Ini baru judul. Teman-teman nanti mungkin bisa melihat lagi, googling sendiri isi beritanya seperti apa. Itu benar-benar detail penggambaran dari mulai disekap, dipukuli, dipaksa mabuk, kemudian pada akhirnya diperkosa. Itu cukup detail, dan itu buat pembaca yang ketika saya baca itu, saya pun ngilu bacanya karena itu sangat detail. Itu buat saya yang tidak mengalami itu. Bayangkan kalau ada korban kekerasan seksual yang membaca itu bisa sangat jadi pemicu atau trigger buat dia mengingat trauma itu lagi. Makanya kalau teman-teman mungkin perhatikan di beberapa media ketika ada berita yang terkait bunuh diri atau yang sangat sensitif, biasanya di atas atau di bawahnya itu ada peringatan bahwa berita ini mengandung isu yang sensitif seperti bunuh diri atau kekerasan. Jadi mereka yang punya trauma terhadap kekerasan bisa memilih untuk melanjutkan membaca atau tidak. Biasanya di bawah juga ada, kalau berita tentang bunuh diri itu di bawah ada info untuk mengontak organisasi-organisasi atau lembaga yang bisa membantu seseorang ketika dia memiliki pikiran untuk bunuh diri. Nah, itu peringatan-peringatan seperti itu, kemudian informasi tentang lembaga-lembaga atau organisasi yang bisa dimintai bantuan untuk ketika seseorang berpikir untuk bunuh diri, itu bagian dari moralnya wartawan, bagian dari usaha wartawan media untuk membantu masyarakat. Tadi jadi balik lagi ke pegangannya etika jurnalistik itu untuk apa, yaitu untuk panduan moral demi kepentingan masyarakat. Itu nanti yang sebelah kiri kita lewatin dulu ya, nanti kita akan ke situ. Wah, ini kenapa nggak bisa? Sebentar. Oke, gini aja. Nah, ini kebaca nggak ya teman-teman? Agak kecil-kecil. Kebaca nggak ya? Baca Kak sedikit. Baca ya. Nah, ini plagiat. Jadi kalau plagiat udah jelas ya. Jadi ini ada media Pemalang, nama medianya Media Pemalang. Kalau nggak salah ini bagian dari Pikiran Rakyat ya, saya agak lupa. Mereka memplagiat berita dari Kompas ya ini. Ya, berita dari Kompas. Dan mereka, saya nggak tahu ini prosesnya gimana ya, mungkin Kompas mengetahui bahwa berita mereka diplagiat oleh media lain, akhirnya Media Pemalang mengeluarkan pernyataan bahwa itu permintaan maaf bahwa di sini tidak disebutkan memplagiat ya, tapi mirip gitu. Nah, ini juga bagian dari etika jurnalistik. Jadi ketika pertama wartawan tidak boleh memplagiat atau menyalin berita dari wartawan atau media lain. Kedua, jika ketahuan memplagiat, medianya harus meminta maaf, kemudian menarik berita tersebut. Kalau teman-teman googling berita dari Media Pemalang ini kan ada judulnya ya. Kalian bisa klik judulnya, kemudian tambahin Media Pemalang. Itu di Google akan ada, masih ada linknya. Tapi kalau kalian klik itu 0404 apa gitu,
biasanya kalau media beritanya hilang itu. Jadi judulnya ada, linknya ada kalau kalian Google, tapi kalau kalian klik beritanya nggak ada. Jadi udah ditarik oleh media pemalang, berita itu tidak boleh ada lagi karena memplagiat itu. Jadi teman-teman hati-hati, jangan sampai teman-teman, karena ini sering banget terjadi ya dengan semakin banyaknya media, blog atau apapun itu, benar-benar menyalin 100% berita dari media lain, baik itu yang akurat maupun tidak akurat. Nah itu sama sekali haram hukumnya buat wartawan menyalin atau copas berita dari wartawan atau media lain. Kemudian ini ini kita lewatin, ini juga kita lewatin. Selesai. Saya buka pertanyaan dulu deh sebelum nanti ke contoh yang ini. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, teman-teman sekalian, bagi yang ingin bertanya ke Kak Ita, dipersilakan. On cam sama on mic-nya ya, teman-teman. Iya, di chat juga nggak apa-apa kalau malu-malu. Oke, izin masuk, moderator. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Selamat malam semuanya. Yang ingin saya tanyakan adalah, yang saya tangkap tentang etika jurnalistik ini adalah pedoman bagaimana cara seseorang jurnalistik bersikap atau ketika dalam penulisan ini selalu dalam tuntunan atau jalan yang lurus begitu. Nah, sekian banyak sampai saat ini seorang jurnalistik yang tidak mengindahkan etika ini, bahkan tadi salah satunya disebutkan adanya plagiarisme ketika menulis. Itu merupakan suatu contoh yang sangat keluar jalan daripada etika yang sudah dijelaskan, daripada etika yang seharusnya dipegang erat oleh seorang jurnalistik. Nah, dengan sampai saat ini berlangsung itu semua pelanggaran kode etik, sebenarnya di mana tempat untuk para jurnalistik ini berada dalam jalan yang benar begitu? Gimana caranya biar tetap selalu dalam etikanya begitu, Kak, mungkin? Oke. Iya, ini langsung saya jawab apa bagaimana, moderator? Mungkin saya lebih simpelkan lagi ya, Kak, supaya Ya. Kakak mengerti pertanyaan. Pertanyaan dari saudara Alif Aufa, bagaimana cara jurnalis dalam membuat berita, namun berita tersebut masih dalam koridor etika, dan di mana posisi jurnalis ini masih dalam koridor etika jurnalistik. Dalam hal ini yaitu si jurnalis ini berada di jalan yang tepat atau jalan yang lurus gitu. Kurang lebih seperti itu, Kak. Mungkin Kakak bisa jawab terlebih dahulu, Kak. Oke, saya langsung jawab aja ya berarti. Jadi gimana sih supaya tetap berpegang teguh di etika gitu ya? Pertama, udah pasti ya kita berpegang dengan panduannya. Sudah ada aturan yang jelas di Dewan Pers itu, kode etik Dewan Pers kalau nggak salah ada 21 pasal. Kemudian di PWI itu ada 12 pasal kalau saya nggak salah ya. Dan kebanyakan itu mirip. Jadi yang utama itu dilarang plagiat, kedua menolak suap, kemudian ya tadi itu berita cabul, berita sadis, kemudian tidak menggunakan status sebagai wartawan untuk kepentingan pribadi. Jadi jangan mentang-mentang punya kartu pers, jangan mentang-mentang wartawan,
jadi apa namanya, ketika di jalan gitu ini cukup sering terjadi gitu ya. Dulu nggak tahu kalau sekarang ya, teman-teman yang naik motor atau teman-teman wartawan yang naik motor ketika ditilang kadang-kadang ngeluarin kartu wartawan. Jadi polisi juga segan gitu. Oh, wartawan, males deh hubungan sama wartawan gitu, takutnya nanti ditulis yang macam-macam gitu. Ya udah deh jalan gitu. Jadi itu sebenarnya hal yang kecil itu aja memanfaatkan status kita sebagai status seorang wartawan untuk lolos dari jeratan hukum sekecil itu pun itu nggak boleh secara aturan etika jurnalistik gitu. Tapi kan praktiknya kan tidak seperti itu. Nah, masalahnya kan bagaimana sih supaya kita tetap berpegang teguh. Sementara mungkin ada tuntutan dari kantor juga gitu untuk menulis berita yang sekiranya bakal dibaca oleh banyak dibaca oleh pembaca. Ini pengalaman saya ya teman-teman. Biasanya kalau saya disuruh nulis berita yang menurut saya ini beritanya nggak banget deh gitu. Biasanya saya kasih argumen, saya kasih solusinya. Jadi bukan cuma ngebantah, tapi ini saya pernah ditulis walaupun kasusnya bukan yang melanggar etika ya, cuma menurut saya angle-nya itu udah basi. Jadi saya waktu itu ditulis, saya agak lupa kalau nggak salah. Jadi saya itu kan di lifestyle ya, hiburan, gaya hidup. Kalau nggak salah saya waktu itu disuruh nulis tentang berita acara reality show kencan yang di TV-TV itu loh, teman-teman mungkin tahu ya. Mereka kasih angle A misalkan, tapi saya bilang itu angle-nya nggak menarik, udah basi, mendingan angle yang seperti ini gitu. Nah, kalau kita bisa kasih argumen yang bagus, yang bisa kena ke bos kita, ke redaktur kita, pasti redaktur akan oh iya ya udah deh bikin itu aja gitu. Jadi kuncinya sebenarnya kita harus lebih pinter dari bos kita. Mungkin susah, tapi justru itulah wartawan tuh mesti menempa dirinya dengan banyak belajar, banyak baca. Dan sebenarnya wartawan, reporter itu sebenarnya punya nilai lebih dibanding seorang redaktur atau asisten redaktur yang lebih banyak kerjanya di kantor. Jadi reporter itu mereka adalah yang turun langsung ke lapangan, bertemu narasumber, tahu kondisi di lapangan seperti apa. Sementara asisten redaktur atau redaktur mereka memang masih liputan sesekali, tapi sekitar 70% atau 60% mereka bahkan 80% mereka di kantor aja menerima berita-berita dari reporter yang ada di lapangan. Karena itu asisten redaktur dan redaktur itu istilahnya udah nggak up to date dengan apa yang terjadi di lapangan. Baik itu mungkin mereka punya koneksi, tapi mungkin yang dulu orang yang mereka kenal itu udah nggak di lembaga itu, misalkan udah pindah atau tidak tahu sekarang kondisi di lapangan tuh persisnya tuh seperti apa gitu. Dulu mungkin 5 tahun yang lalu saya tahu kondisi ini, tapi ketika saya sekarang udah lebih banyak di kantor, lebih banyak di depan laptop dibanding di lapangan, saya nggak tahu persis nih sekarang kondisinya tuh seperti apa. Nah, itulah kelebihan seorang reporter. Mereka tahu kondisi di lapangan. Jadi itu yang bisa jadi bahan argumen ke redaktur. Enggak bang, enggak mbak, sekarang tuh lebih bagus angle-nya yang begini-begini. Mendingan nulis yang ini aja deh, gitu. Jadi wartawannya reporternya harus lebih pinter dibanding redakturnya, gitu. Yang susah, tapi itu nggak mustahil untuk dilakukan. Jadi satu itu berpegang teguh dengan aturan yang udah pasti yang sudah tadi dibuat oleh PWI, AJI, Dewan Pers. Kemudian yang kedua yaitu kalau diminta untuk yang ini kayaknya nggak ini nih, nggak
nggak sesuai etika, hati nurani kita pasti akan bicara dan akan menolak itu. Nah, berargumenlah untuk itu. Mungkin nggak selalu berhasil. Mungkin ada kalanya ya udah kita ngalah gitu. Tapi yang penting kita ada usaha untuk itu. Kalau berhasil, bagus. Kalau nggak berhasil dan itu terjadi berulang-ulang dan kalian nggak kuat, ya mau nggak mau terpaksa keluar dari situ. Gitu sih. Itu solusi yang praktis ya, maksudnya solusi yang praktis langsung bisa dilakukan. Ini ada di chat ya pertanyaan. Etika jurnalistik hanya berlaku Iya, untuk betul Kak, ada di chat. saya baca aja ya. Oh ya, Iya. Kakak baca aja kali ya. Oke, iya. Aji ya ini. Apakah menulis di medsos? Bentar. Oke, apakah menulis di medsos, misal content writer dan sejenisnya harus sesuai etika jurnalistik juga? Nah, content writer ini kalau misalkan dia masuk ke user generated content, itu kayak Kompasiana, kalau di Sindo News tuh ada Gensindo, itu masuknya content writer yang dinaungi atau user generated content yang dinaungi oleh media massa. Jadi dia terikat dengan etika jurnalistik juga. Jadi ketika ada misalkan dia plagiat atau melanggar etika jurnalistik, maka medianya yang wartawan dan medianya yang harus ikut bertanggung jawab. Jadi terikat juga dengan karena karyanya itu kan masuk ke media ya. Jadi karyanya itu menjadi tanggung jawab media dan penulisnya itu sendiri. Jadi terikat dengan etika jurnalistik udah pasti. Cuman kalau content writer kayak di mungkin media perusahaan gitu kan, sekarang media punya website sendiri gitu ya. Nah itu udah beda lagi. Dia bukan bagian dari produk jurnalistik itu. Jadi tidak terikat oleh etika jurnalistik. Kemudian berikutnya ya, etika jurnalistik hanya berlaku untuk wartawan dan berita saja. Iya benar. Jadi setiap ada masalah terkait etika jurnalistik itu bisa diselesaikan pertama di redaksi. Jadi misalkan plagiat, ada yang mengadu ini artikel ini plagiat. Oh ya udah, mengajukan menulis permintaan maaf seperti yang tadi contohnya saya kasih lihat. Itu lingkup yang kecil. Tapi kalau ada tuntutan misalkan ada yang misalkan ada yang menuduh bahwa itu berita bohong, narasumber atau orang yang ditulis di berita itu menganggap bahwa tulisan itu berita itu tidak benar, dia tidak bisa langsung mengajukan ke polisi, tapi harus ke Dewan Pers dulu terlebih dahulu karena Dewan Pers yang akan mengevaluasi ini kasusnya seperti apa. Jadi Dewan Pers akan melihat dulu apakah ini benar melanggar etika. Bagaimana caranya untuk menilai apakah itu melanggar etika atau tidak? Yaitu tadi proses atau teknis pengerjaan penulisannya di lapangan dari proses liputan hingga proses menulis itu sesuai etika atau tidak. Apakah dia benar-benar mewawancarai narasumber ataukah dia bohong aja, wawancara imajiner. Kalau wawancara imajiner udah jelas itu melanggar etika. Apakah dia berbohong, tidak mengaku sebagai wartawan ketika dia mewawancari seseorang. Kalau ternyata bohong, berarti itu melanggar etika. Tapi ini perlu dicatat ya teman-teman, di kode etik juga ada poin bahwa untuk hal-hal tertentu seperti laporan investigatif, ada beberapa hal yang dibolehkan seperti ya tadi itu merekam diam-diam gitu. Tapi itu prosesnya apakah itu melanggar atau tidak itu butuh butuh diskusi yang lebih panjang dan tergantung kasusnya gitu ya. Tapi untuk kasus tertentu itu dibolehkan untuk liputan investigasi. Yaitu jadi dilihat dulu nih apakah si wartawannya ini ketika bekerja, ketika meliput ini melanggar aturan atau tidak. Kalau dia tidak melanggar aturan, berarti
media tempat dia bekerja dan Dewan Pers harus membantu dia untuk istilahnya mendukung bahwa enggak, wartawan ini tidak salah, dia tidak melanggar etika, bahwa berita yang dia tulis sudah sesuai etika dan sudah benar. Jadi kalaupun itu tidak bisa dituntut teman-teman. Jadi wartawan itu dilindungi oleh hukum dalam bekerja selama dia bekerja sesuai etika. Tapi ketika dia sudah melanggar etika, kemudian ternyata beritanya itu terbukti salah, dia bisa dijatuhi hukuman perdata sampai pidana. Itu. Jadi patokannya seperti itu. Kalau tidak melanggar etika, berarti dia mungkin dituntut bisa, tapi bisa dibuktikan bahwa dia tidak melanggar etika dan beritanya tidak bohong. Beritanya sudah benar sesuai dengan kaidah jurnalistik. Itu bisa dibela. Tapi ketika dia sudah melanggar etika ketika menulis, ya udah, istilahnya Dewan Pers angkat tangan, emang lu udah salah, lu emang harus dihukum gitu. Itu. Beda lagi kasusnya ketika wartawan melakukan kesalahan di luar pekerjaannya. Jadi dia misalkan melakukan kriminalitas di luar pekerjaannya sebagai wartawan. Jadi nggak lagi kerja sebagai wartawan nih, misalkan dia punya pekerjaan sampingan, misalkan Gojek gitu. Terus ketika Gojek dia nampar orang atau berantem sama orang di jalan, ngebunuh atau gimana gitu. Nah, itu tidak bisa dikaitkan dengan aturan etika jurnalistik, karena itu ketika kejadian itu dia tidak sebagai wartawan, dia tidak lagi bekerja sebagai wartawan tapi sebagai warga biasa. Itu. Semoga teman-teman paham ya. Berikutnya, apakah ada sanksi tertentu bagi para jurnalis ataupun wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik? Lalu melihat bagaimana mudahnya berita hoax tersebar di media online saat ini, apakah ada upaya tertentu dari media pers untuk mengatasi hal itu? Pertanyaan pertama tadi udah ya dijawab. Kemudian berita hoax, ada upaya kalau teman-teman melihat beberapa media punya semacam agenda rutin gitu ya untuk cek fakta namanya. Jadi biasanya ada berita viral apa gitu, nanti akan ada cek fakta. Apakah berita ini benar? Nah, itu seingat saya biasanya Tempo sama Kompas ya, yang online-nya ya, yang punya BBC juga kalau nggak salah ada. Mereka ada artikel tentang itu, cek fakta namanya. Nah, itu kalau dari medianya ya, sebagai bagian dari tanggung jawab kepada publik. Sekarang karena media tidak selalu melakukan itu, bahkan sekarang media juga kadang-kadang terlibat dalam penyebaran hoax. Jadi pembacanya kita yang harus pandai-pandai untuk melihat kira-kira berita ini tuh bener nggak sih gitu. Jadi prinsipnya kalau saya ya, ketika baca itu nomor satu skeptis. Jadi jangan percaya 100%. Kita ini berita. Jadi ketika baca kita harus mikir, apalagi kalau berita-beritanya sensitif ya, isu-isunya sensitif, seperti mungkin politik atau apa, itu kan sangat sensitif ya, kasus-kasus tertentu. Ketika baca kita harus, pertama yang harus muncul di kepala kita tuh, ini benar nggak beritanya? Seberapa akuratnya sih gitu. Nah, gimana untuk mengukur apakah berita itu akurat dan tidak ada konflik kepentingan ketika wartawan menulis itu? Balik lagi ke tadi yang slide-slide yang saya kasih lihat tadi di depan, cek medianya yang menulis siapa. Misalkan saya ambil contoh media saya aja deh, daripada membicarakan media lain, daripada membicarakan aib tetangga, lebih baik membicarakan aib sendiri gitu kan. Jadi misalkan MNC, ada berita misalkan ya, kasus pejabat MNC atau misalkan Haritanu gitu terlibat kasus tertentu. Nah, yang menulis beritanya itu di grupnya MNC, Sindonews misalkan. Beritanya cenderung positif atau menunjukkan bukti-bukti bahwa enggak kok, Haritanu nggak salah gitu. Nah, kita sebagai pembaca harus skeptis nih. Ini kan berita medianya dia, apa bener nih kayak begini gitu. Nah, kita mesti cek lagi nih ke media-media yang lain, ke
media media selain grupnya MNC gitu. Kita cross check, ini apa benar nih buktinya seperti ini fakta-faktanya benar nggak sih seperti ini itu. Kedua, lihat wartawannya juga. Mungkin sekarang kan gampang ya ngecek wartawan ini track record tulisannya tuh kayak apa gitu. Itu bisa dicek, bahkan medsosnya pun kadang-kadang atau banyak ya sekarang wartawan yang bisa kelihatan medsosnya publik gitu. Itu bisa dicek sampai ke situ. Ini wartawan nih kecenderungannya apa sih gitu. Oh ternyata dia kecenderungannya gini, jadi nggak heran kalau dia nulis berita seperti ini. Kelihatannya emang jadi kayak kita paranoid gitu ya. Cuman di tengah media yang apa aja ditulis, etikanya semakin lama semakin menipis, kita memang harus begitu biar nggak kemakan hoak gitu. Jadi kitanya harus pandai-pandai menyaring, apalagi berita-berita yang suka muncul di WhatsApp tuh kan suka aneh-aneh. Nah itu kita nggak bisa percaya itu. Baca 10% kita percaya, sisanya kita harus cari tahu dari sudut pandang yang lain. Kalau perlu dari media yang berlawanan gitu, misalkan media A ini ideologinya sangat bertentangan dengan media B. Nah, ketika media A misalkan menulis sesuatu, coba deh kita cari beritanya di media B yang beda banget ideologinya dengan si A ini. Apakah sama? Kalau sama, ya bisa jadi memang itu faktanya memang di lapangan seperti itu. Tapi kalau beda, nah ini yang mesti dipertanyakan, kenapa A nulis ini, B nulis ini. Jadi sebenarnya yang benar yang mana gitu. Nah itu PR kita lagi untuk mencari kebenarannya seperti apa sih sebenarnya di lapangan. Nah itu. Kemudian senang nih saya kalau banyak pertanyaannya. Apakah yang dilihat dan dirasakan seorang jurnalis kemudian dijadikan sebagai sebuah berita? Apakah melanggar kode etik? Ini maksudnya opini ya berarti ya, yang dirasakan. Jadi gini, wartawan bisa menulis berita berdasarkan observasi. Jadi misalkan ada demo, kemudian wartawan meliput itu. Nah dia bisa saja menggambarkan misalkan demo dimulai dari titik ini, menyebabkan kemacetan, dihadiri sekitar menyebabkan kemacetannya itu dari titik A sampai titik B atau sekitar 5 km gitu misalkan. Nah itu observasi namanya, dari pengamatan wartawan itu bisa ditulis. Tapi wartawan tidak boleh memasukkan opini, misalkan dari raut wajahnya terlihat bahwa ibu itu kesal. Nah itu kan interpretasi kita gitu. Belum tentu ibu itu misalkan beneran kesel, belum tentu demonstran itu beneran kesel, kecuali dia melempar batu misalkan. Nah itu udah pasti kan kesel, nggak mungkin dia melempar batu tanda sayang gitu, atau tanda cinta dia ngelempar batu ke orang lain ke arah kepalanya. Itu kan nggak mungkin nggak mungkin nggak marah, itu pasti kan marah. Nah itu kalau ada tindakan seperti itu bisa ditulis demonstran itu marah. Teman kalau cuma dari ekspresi wajah, mungkin wajahnya emang jutek, jadi kelihatannya emosian gitu, padahal emang mukanya setelannya seperti itu gitu. Nah itu kita menghindari interpretasi ekspresi wajah atau apapun itu gitu, yang sekiranya bisa ambigu, yang bisa diinterpretasikan lain oleh orang lain juga gitu. Kita menghindari itu. Jadi bukan sebisa mungkin ya, memang harus dihindari opini kita. Tapi kalau observasi yang secara jelas gitu kan, yang tadi macet ya berarti kan udah jelas gitu, macet ya macet, udah kelihatan gitu. Tersendat, lalu lintas tersendat, lalu lintas macet, itu kan semua orang sama gitu kan ya. Kalau macet ya nggak mungkin orang ada enggak kok nggak macet, padahal udah jelas-jelas mobil nggak bergerak, itu kan pasti macet gitu. Kalau itu bisa observasi seperti itu. Tapi kalau membaca pikiran, membaca ekspresi wajah itu sebaiknya dihindari gitu. Udah ya, yang di chat sudah ini saya sampai jam berapa ya? Sudah 8:30. Waktu mungkin Lang. jam 8:30 lewat dikit, Bu. Oke. Berarti masih ada sekitar 15 menit lagi ya?
Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya boleh bertanya? Mungkin, ayo silakan. Oke. Namanya Eh, siapa? Nama saya Raffi. Saya Ya. ingin bertanya, Bu. Jadi tadi kan di dalam etika jurnalistik itu seorang wartawan atau reporter itu dilarang untuk menerima apapun gitu kan, Bu. Kayak semacam suap. Diduganya kan takut itu semacam suap yang bisa membuat beritanya itu enggak objektif ya. Ya. Nah, apakah seorang wartawan itu harus menjaga jarak dari narasumber gitu, Bu? Seandainya misalnya dalam sebuah kasus dia harus menceritakan sebuah berita yang kurang mengenakan tentang kawannya misalnya, Bu. Dia kenal dekat dengan itu. Jadi itu bagaimana? Oke, menarik pertanyaannya. Ya, makasih. Terima kasih, Bu. Ya, jadi pertama, jadi ke soal suap, kalau saya jadi kalau di lifestyle ya gaya hidup itu semuanya sih sebenarnya kalau liputan itu biasanya kami dapat namanya goodie bag. Jadi goodie bag itu kayak kantong paper bag gitu, isinya macam-macam. Biasanya ya apa flash disk atau tumbler apa-apa gitu. Itu hal yang umum. Nah, sekarang pertanyaannya kembali lagi ke tadi aturan di etika jurnalistik bahwa apakah pemberian itu bisa mempengaruhi objektivitas kita sebagai wartawan ketika menulis itu? Itu apa namanya? Garis boldnya tuh, garis besarnya itu. Apakah bisa mempengaruhi kita? Kalau itu tidak mempengaruhi dan yang kita terima itu hal yang lazim seperti tadi itu goodie bag yang isinya flash disk, buku, kemudian tumbler. Kalau saya pribadi ya, ini tiap orang, tiap wartawan beda-beda pendapat. Tapi kalau saya pribadi, saya tetap saya tidak masalah mengambil itu. Yang tidak saya ambil adalah duit dari pengundang. Kalau dikasih duit, saya tidak mengambil itu. Walaupun mungkin itu tidak nulis aja. Cuman gimana ya, agak aneh ketika kita ngambil duit mereka, tapi kemudian kita menulis itu buruk gitu. Jadi untuk mencegah hal-hal seperti itu, saya tidak mengambil amplop yang nggak biasanya beberapa pengundang memberikan itu. Tapi ada juga yang mengambil. Dan kalau saya sih tidak mau pukul rata ya, menghakimi bahwa oh ini berarti wartawan nggak bener nih ngambil duit, karena kondisi di lapangan, kalau teman-teman mungkin tahu, wartawan itu adalah salah satu profesi yang nggak bisa bikin kita kaya gitu. Jadi kalau mau kaya jangan jadi wartawan karena gajinya kecil, nggak ada duitnya gitu. Itu yang berkembang di wartawan seperti itu gitu. Jadi ada teman-teman yang kerjanya sudah luar biasa keras, tapi gajinya kecil banget. Ada yang masih di bawah UMR. Mau nggak mau dia terima duit itu, dan duit itu sebenarnya cuma sekadar ucapan terima kasih ya, bukan uang suap ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi sebagai ucapan terima kasih aja gitu. Akhirnya dia nerima. Beberapa ada yang seperti itu menerima, tapi ada juga yang tidak mau menerima walaupun itu hanya ucapan terima kasih, apalagi itu yang jelas-jelas udah suap, dalam arti bahwa ini saya kasih duit, kamu jangan nulis berita yang buruk-buruk tentang saya. Nah itu udah jelas-jelas suap gitu. Jadi mungkin tiap orang kasusnya berbeda, tapi kalau saya pribadi memilih untuk tidak menerima apapun itu tujuannya gitu, supaya ya itu aja, menjaga kredibilitas aja gitu. Walaupun saya juga nggak mau bilang bahwa orang yang menerima itu jadi lupa tadi yang satu lagi apa ya pertanyaannya? Jika seandainya sahabat kita Oh gitu, itu ya, sahabat ya, oke. Jadi gini, wartawan itu
salah satu jadi kalau wartawan itu salah satu wartawan yang dianggap punya nilai lebih adalah kalau dia punya banyak koneksi ke banyak orang. Jadi mungkin berpeluang untuk menulis berita-berita yang tidak diketahui oleh wartawan lain. Jadi karena dia kenal si A gitu, misalkan si A ini pejabat di lembaga tertentu, dia kenal baik. Jadi dia bisa dapat bocoran berita eksklusif gitu. Dia bisa dapat berita eksklusif karena si pejabat ini hanya ngomong ke wartawan ini. Dia hanya mau ngomong ke wartawan B ini karena dia percaya dengan si wartawan B. Mengapa dia percaya? Karena dia punya integritas. Biasanya seperti itu. Nah, tapi dalam kasus tertentu bisa juga kedekatan itu, syukur-syukur ya dia dekatnya dengan pejabat yang baik. Gimana kalau dekatnya dengan penjahat gitu misalkan. Nah, ini kan yang jadi masalah. Nah, wartawan biasanya dilihat dari integritasnya itu gitu. Jadi ketika ada misalkan sahabatnya atau orang yang dia kenal baik ya, narasumber yang dia kenal baik melanggar atau melakukan sesuatu hal yang buruk yang merugikan masyarakat, dan itu masyarakat harus tahu karena tugasnya wartawan untuk melaporkan itu atau memberitakan itu harus diberitakan, karena itu balik lagi integritasnya wartawan yang diuji. Kalau misalkan dia tidak menulis ya berarti dia tidak punya integritas segitu kerennya sebagai wartawan gitu, karena dia tidak menulis yang seharusnya dia tulis gitu. Nah, biasanya ini jadi dilema sih buat wartawan-wartawan yang pejabat ya istilahnya. Teman-teman mungkin pernah baca ada kasus Setia Novanto yang nabrak tiang listrik itu ketika dia kabur katanya dibantu oleh seorang redaktur media televisi Metro. Nah, sampai sekarang itu kasusnya kayaknya belum jelas, belum selesai gitu ya. Apakah wartawan ini diproses oleh Dewan Pers atau bagaimana gitu. Itu satu. Kedua, soal suap-suap tadi itu, tahun 2015 itu juga ada berita sekretaris ESDM kalau nggak sekjen atau pokoknya pejabat di Kementerian ESDM, dia terbukti memberikan uang ke 85 wartawan. Uangnya itu pun AJI, organisasi AJI ya, Aliansi Jurnalis Independen, sempat mengeluarkan pernyataan bahwa 85 wartawan ini harus jadi 85 wartawan ini yang biasanya ngepost di SDM. Jadi biasanya kan ada wartawan-wartawan itu, terutama wartawan news ya, nasional atau metro tuh yang meliput masalah perkotaan. Mereka ngepost misalkan di Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C gitu. Karena dia ngepost tiap hari di situ, maka dia akan akrab dengan pejabat-pejabat situ. Nah, itu bisa terjadi praktik-praktik seperti itu, dikasih duit. Ternyata itu di kasus yang SDM ini, ternyata itu kasus korupsi. Dan terbukti wartawan ini, bukan terbukti, ada aliran dana ke 85 wartawan. Itu fakta di persidangan. Fakta di persidangan itu menyebutkan dari segitu banyaknya aliran dana ke banyak pihak, salah satunya ke 85 wartawan itu. Nah, AJI udah sempat mengeluarkan pernyataan bahwa harus diungkap ini nama-nama media dan identitas wartawannya. Tapi sejauh yang saya baca itu sampai sekarang juga nggak jelas. Gimana nasibnya, apakah benar diungkap, gimana prosesnya di Dewan Pers itu juga sejauh yang saya tahu itu nggak ada informasi lanjutannya gitu. Stuck di situ aja gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaannya soal kedekatan dengan orang tertentu, itulah integritas wartawannya diuji gitu. Kalau berpegang ke etika jurnalis, itulah integritas kalian sebagai wartawan yang baik yang memegang tulis itu gitu. Ada lagi? Terima kasih Bu jawabannya. Ya, sama-sama Raffi ya. Apakah ada lagi? Ini di chat ada lagi ya? Mungkin itu Kak ada pertanyaan di via chat. Saya baca ya. Ada 3 pertanyaan lagi Kak. Alfiani, bagaimana jika wartawan atau jurnalis Indonesia keliru dalam menyampaikan sebuah berita? Apa gimana nih? Kalau balik lagi ke yang tadi,
sebelum sebelum kita menayangkan berita itu, sebelum kita kasih ke redaktur gitu ya, kita harus cek, misalkan nulis nih, kan kita riset dulu segala macam apa, cek data, misalkan kalau nama orang, ini bener nggak sih namanya seperti ini, karena mungkin kayak Mesut Ozil, ini Ozilnya tuh pakai S atau pakai Z sih, nah itu kita harus ngecek berkali-kali atau berulang kali, harus yakin gitu, oh ini bener nggak nih, mungkin ada ada yang nulis Ozil, ada yang nulis Ozil gitu. Yang benar yang mana sih? Nah, itu harus kita cek. Itu nama doang, apalagi kalau data-data yang rumit gitu. Itu harus nggak bisa sekali kita lihat, kita harus cek ulang, memastikan bahwa ini benar. Jadi tidak ada kekeliruan gitu ketika berita itu udah tayang. Karena kalau kita keliru sekali mungkin dia silap aja gitu. Lagi ngantuk apalagi lapar gitu, buru-buru harus naikin berita. Tapi kalau satu wartawan berulang kali melakukan kesalahan dari yang kecil, typo, salah ketik, sampai ke data yang menyimpang, yang salah gitu, berarti dia nggak menjalankan teknis penulisan berita yang baik. Yang paling utama itu cek and recheck, akurasi itu yang penting gitu. Nomor satu itu akurasi. Ketika kita nulis, ini bener nggak nih? Coba cek dulu. Udah cek, ini bener nggak? Cek, mungkin lihat di sumber yang lain gitu. Ini udah bener apa belum nih? Makanya yang tadi saya bilang, riset itu nulis mungkin bisa cepat. Risetnya itu yang lama, memastikan bahwa data yang kita peroleh itu benar, tidak salah. Karena kalau salah, kita yang menyesatkan masyarakat, dan itu kan ngeri ya. Itu dibaca berapa ribu orang tulisan kita, ternyata tulisan kita itu sesat. Berapa orang yang disesatkan oleh tulisan kita. Itu yang bahaya banget. Gitu. Makanya di etika pun yaitu harus cek and recheck, harus dipastikan bahwa itu sudah akurat tulisan kita. Apa yang tidak boleh diajukan? Ini diajukan maksudnya gimana nih? Mungkin bisa dijelasin, Alfiani ya? Maksudnya apa? Sambil nunggu Alfiani, mungkin saya ke pertanyaan berikutnya ya. Oh, Alfiani mau bicara? Iya, Kak. Mungkin cuman kayak ininya loh, Kak. Apa sih pertanyaan yang tidak boleh diajukan kayak melanggar pertanyaan itu apa aja gitu, Kak? Oh, oke. Ya, ini ada di etika jurnalistik ya. Wartawan harus menghormati trauma korban dan kehidupan pribadi korban. Jadi ketika ada kasus bencana, ketika ada kita wawancarai korban bencana, kita mewawancarai korban kekerasan, kita tuh harus benar-benar menempatkan diri, kita menggunakan empati kita ketika bertanya gitu. Kita harus mikir dulu kalau kita nanya ini dia akan terpicu nggak traumanya kalau kita menanyakan ini. Apakah kita sopan menanyakan ini? Nah, ini salah satu yang menarik dari tugas wartawan itu, wartawan juga harus paham psikologi, belajar psikologi manusia. Ketika kita nanyakan ini dia bakal tersinggung nggak ya? Tersinggung, ini konteksnya maksudnya untuk korban ya. Apakah dia pertanyaan ini pantas? Apakah dia nanti akan jadi makin down gitu kalau kita tanya seperti ini? Misalkan kita minta mereka menceritakan secara detail kasus kekerasan yang mereka alami. Nah, itu butuh kita butuh nanya mungkin ke konseling ya, orang yang biasanya kan kalau korban kekerasan mereka didampingi oleh psikolog. Nah, itu kita bisa nanya, kalau misalkan saya menanyakan pertanyaan ini bisa nggak sih gitu. Kita bisa nanya ke pendampingnya gitu. Tapi umumnya kita menghargai pengalaman korban, jadi tidak menanyakan hal-hal yang sensitif seperti menceritakan secara detail kejadian yang membuat mereka trauma, kecuali kalau di pengadilan, dan itu pun pengadilan biasanya yaitu korban didampingi oleh ahli psikolog gitu, ahli kesehatan mental, supaya ketika dia bercerita trauma itu tidak mengganggu mentalnya gitu. Jadi
itu seperti kan sering banyak ya, dulu mungkin teman-teman suka nonton, ada korban bencana gitu terus ditanya, gimana perasaannya, yang sebenarnya pertanyaannya nggak penting gitu. Nah ini yang, mereka lagi sedih, misalkan lagi berduka, terus kita tiba-tiba masuk nanya, nggak menghargai mereka yang lagi bersedih, nggak menghargai waktu mereka untuk butuh ketenangan. Nah ini kita harus ngelihat gitu, kalau kelihatannya mereka lagi nangis-nangis segala macam, terus kita tiba-tiba nyodorin mic atau nyodorin rekaman, "Bu, dia lagi nangis-nangis," gitu, tiba kita nanya, "Ibu, gimana perasaannya?" Itu bayangin aja, tempatkan diri kita sebagai orang yang lagi nangis itu, apakah kalau kita lagi nangis-nangis seperti itu, terus kita mau ditanya-tanya orang yang bahkan kita nggak kenal orang itu gitu loh, disodorin mic atau disodorin kamera gede gitu, itu kan pasti nggak enak rasanya gitu. Jadi kita harus belajar untuk berempati, bersimpati kepada narasumber yang mengalami, yang menjadi korban bencana atau korban kekerasan, itu sih. Belajar psikologi manusia, seperti itu. Oke, ini yang terakhir ya. Sering banget di FB dan IG banyak orang yang menulis berita tentang sebuah peristiwa, dan ini membuktikan bahwa semua orang bisa jadi wartawan. Namun mereka tidak paham betul mengenai kode etik yang berlaku. Bukti kerja dari semua undang-undang yang berlaku tentang kejurnalistik itu seperti ini gimana ya maksudnya, sebab masih sering juga berita yang kurang aktual dan juga bagaimana caranya untuk melaporkan pelanggaran terkait. Saya jawab pertanyaan yang terakhir dulu ya, yang pertama saya agak bingung, mungkin Lang bisa bantu ya maksudnya apa. Untuk yang terakhir ini, kalau ada pelanggaran, kita bisa adukan Pertanyaan dari mana, Kak? Pertanyaan yang terakhir nih, Lang, saya kurang paham. Pertanyaan yang terakhir ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya kurang paham. Saya coba jawab yang kedua dulu. Soal melaporkan pelanggaran, nomor 1 kita bisa mengadukan ke medianya, ke perusahaan medianya. Misalkan Kompas ya kita adukan aja ke redaksi Kompas. Kedua bisa kita adukan ke Dewan Pers itu. Kalau misalkan ini bisa juga menulis di apa namanya, redaksi ya, apa sih namanya tuh, bukan kolom redaksi, pengaduan itu loh, surat untuk redaksi gitu kan, biasanya ada tuh pembaca yang menulis ke surat kabar atau ke surat kabar sih biasanya dulu itu. Jadi kalau ada keluhan bisa nulis itu, nanti apa namanya, diterbitkan oleh medianya gitu, itu bisa. Tapi yang umum terjadi, 1 kita telepon medianya, kedua kita mengadukan ke Dewan Pers itu. Nah pertanyaan yang ini maksudnya apa ya, mungkin Christine bisa dijelasin maksudnya apa? Iya, Kak Ita, untuk yang pertanyaan pertama sebenarnya lebih kayak bukti adanya undang-undang kan, selain kode etik nih, kan ada juga katanya undang-undang yang mengatur kejurnalistikan. Nah itu bukti dari kerja, fungsi dari undang-undang itu seperti apa, kok sampai sekarang masih ada banyak pihak yang menulis berita tapi tidak memperhatikan kode etiknya dan undang-undang tersebut. Seperti itu, Kak. Terima kasih, Christine. Ya, jadi benar ada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Kalau saya tidak salah ya tahunnya 99. Itu diatur semuanya, tapi ya praktiknya kan nggak semuanya praktik yang kita lihat langsung gitu kan, ada pelanggaran tapi tetap terjadi seperti itu. Sekarang kalau bicara idealnya susah ya, saya bicara praktisnya aja. Kalau teman-teman menemukan itu, sebisa mungkin kalau di IG atau di FB, teman-teman kan bisa report ya, report bahwa tweet ini atau postingan ini harmful, berbahaya. Kenapa berbahaya? Nah itu teman-teman bisa report ke media sosialnya, bisa blog, bisa report. Nah itu teman-teman bisa, semakin banyak yang report itu pasti mestinya sih bisa di ban atau ditarik
postingannya gitu oleh Twitter atau oleh IG. Itu satu. Kedua, teman-teman bisa jangan ngeklik berita yang menurut kalian dari judulnya aja udah, aduh apa sih ini berita ini jelas apa judulnya clickbait, judulnya menyesatkan. Teman-teman jangan ngeklik itu karena semakin kita ngeklik, kalau kita klik itu ya udah itu artinya kita udah menyumbang traffic ke tulisan itu gitu. Itu cara kerjanya di media, semakin banyak yang ngeklik artinya user semakin banyak, itu prestasi buat medianya, itu artinya berita yang seperti itu disenangi, maka mereka akan menulis berita yang seperti itu lagi gitu. Jadi cara yang cerdas buat kita sebagai pembaca, jangan diklik berita itu gitu. Kalau ini jangan di-follow, report gitu. Kalau yang baca dikit, mereka nggak akan nulis berita yang model seperti itu lagi gitu. Itu kuncinya gitu. Kalau misalkan teman-teman mau nunjukin, oh ini berita ini nggak bagus, kalian boleh satu orang misalkan ngebuka screenshot aja, sebarin. Jadi kita bisa baca tanpa harus ngeklik, kita cukup baca screenshotan dari satu orang itu aja gitu. Jadi kita nggak akan ngasih klik ke tulisan itu gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ini apakah waktunya masih ada? Lanjut Kak. Lanjut Kak. Oh lanjut. Kak. Ini satu Oke, aja masih ya. ada, Kak. Yang ini sebelah kiri nih masih kelihatan kan ya? Ada 2.000 kasus perceraian di Cianjur, salah satu pemicunya karena istri bekerja. Ada yang mau komentar judul ini nggak? Mengapa ini masuk ke pelanggaran etika jurnalistik? Ada yang mau komentar? Boleh Kak, saya Kak? Ya, boleh. Siapa ini? Lang. Halo? Silakan yang mau komentar. Iya Kak, saya Kak. Ya, silakan Lang ya. Kalau dilihat dari judulnya itu, menurut pandangan saya ini termasuk pelanggaran etika jurnalistik, dikarenakan dari segi bahasa judulnya itu sudah istilahnya sudah termasuk dalam apa yang sudah diatur oleh Dewan Pers misalkan dalam peraturan etikanya. Nanti kan di situ kan di judul aja ada kata perceraian, 2.000 kasus perceraian, kemudian ditambah lagi salah satu pemicunya. Berarti secara tersirat bahwa kasus-kasus dalam rumah tangga, kasus-kasus problem dalam rumah tangga itu dikarenakan kerja gitu. Dari segi itu perceraian dan itu kan bagian daripada brokom atau sesuatu yang bermasalah rumah tangga. Jadi ini menyangkut masalah pribadi gitu atau gimana? Ya, masalah pribadi, masalah rumah tangga. Oke, makasih Lang. Ada yang lain? Satu lagi deh, karena waktunya udah mepet ya. Halo Kak Alif ini. Alif, oke. Silakan Alif. Ya, mau bertanya untuk kita yang mau memulai berlatih menulis di media online ini, maksudnya berita, gitu ada gimana gak Kak langkah-langkah buat bisa tulisan kita ke-publish atau diterima atau bahkan sudah muncul di kolom media online itu, dan bagaimana tips-tipsnya begitu Kak untuk tetap kita selama masa menulis atau berlatih ini ya menulis dengan baik dengan sesuai aturan begitu Kak. Terima kasih. Oke, Alif ada komen Liv untuk yang berita sebelah kiri Liv judulnya? Mungkin kalau misalkan aku kaitkan karena ada istri ya, ada kata-kata
penggunaan kata istri bekerja. Mungkin bagi satu kelompok atau feminis ini mungkin terlihat mengganggu begitu Kak, kalau versi saya. Oke, makasih Liv. Iya Kak. Jawab dulu Izin ya. menjawab, Kak. Ya, silakan. Siapa? Kalau menurut aku sih, kalau dilihat dari judulnya itu memiliki isu yang sensitif ya Kak ya, atau menyangkut masalah pribadi dari kasus penceraiannya itu Kak. Oke, makasih. Saya jawab pertanyaannya Alif dulu ya tadi. Gimana kita bisa tulisan kita bisa terbit di media massa. Nomor satu, kita lihat dulu jenis medianya seperti apa. Kalau misalkan kita mau nulis berita tentang isu lingkungan gitu, kita nggak bisa sembarangan misalkan kasih ke media yang tidak tertarik dengan isu lingkungan gitu. Jadi kita harus pilih medianya. Kalau kita menulis isu lingkungan, medianya mungkin ke Mongabe itu. Jadi itu media khusus lingkungan hidup. Jadi peluang tulisan teman-teman untuk muncul di sana peluangnya besar dibanding media mainstream seperti Kompas, Detik, atau Tempo atau Sindo News. Atau bisa juga terbit di media tapi dengan isu yang serius seperti lingkungan hidup atau isu-isu lain yang tidak seksi gitu ya buat di media. Teman-teman mengemasnya dengan bahasa dan judul yang menarik tapi tidak melanggar etika jurnalistik. Nah, itu tantangannya berat karena teman-teman harus bisa membaca pangsa pasar media itu gitu. Jadi kalian harus riset dulu kalau misalkan kalian pengen nih tulisan kalian masuk di misalkan di blognya BBC gitu misalkan, atau kalau di luar tuh ada blog Huffington Post di Inggris. Kalian mesti riset dulu tulisan-tulisan yang masuk ke situ biasanya nulisnya tentang apa aja, kemasan nulisnya tuh, bentuk tulisannya tuh kayak gimana, apakah tulisannya penulisannya tuh kemasannya agak kaku, serius seperti nulis karya ilmiah, atau bahasanya ngepop banget kayak novel, atau pokoknya bahasanya tuh fleksibel, renyah, enak dibaca. Nah, itu teman-teman harus riset itu. Satu, riset pasar media. Tulisan kalian ini yang mau kalian tulis cocoknya munculnya di media mana. Kedua, kalian harus belajar gaya bahasa di media tersebut karena terutama kalau untuk gaya hidup ya, bahasanya bisa beda-beda. Ada yang luas banget, ada yang ya kayak nulis berita news yang serius, yang biasa sesuai kaidah jurnalistik yang sesuai bahasa Indonesia jurnalistik yang baku banget. Nah, itu. Ketiga ya itu isunya harus menarik buat pembaca di media itu. Mudah-mudahan terjawab. Kemudian ini saya mau bahas yang ini ya, terakhir, udah mepet waktunya. Ini melanggar etika karena judulnya penuh prasangka dan stereotip. Jadi di masyarakat kan ada stereotip atau prasangka bahwa kalau istri bekerja, rumah nggak keurus, rumah tangga berantakan, gitu. Kalau teman-teman baca berita ini, nanti teman-teman bisa diingat ya judulnya ini, kalian judulnya tulis aja, terus tambahin Kompas belakangnya atau Kompas di depannya. Judul ini udah berubah. Jadi judulnya ada 2.000 kasus perceraian di Cianjur, salah satu pemicunya adalah faktor ekonomi. Kalau teman-teman baca tulisannya, baca beritanya dari awal sampai akhir ya, sebenarnya masalahnya ini istri bekerja nih bukan itu fakta yang dipotong. Jadi sebenarnya pemicunya adalah istri bekerja karena suami malas bekerja atau pengangguran gitu. Jadi suami tidak punya penghasilan, nganggur atau malas bekerja, akhirnya istri yang bekerja, akhirnya si suaminya ini selingkuh,
karena mungkin harga dirinya ini atau bagaimana itu tidak disebutkan ya, pokoknya alurnya seperti itu. Akhirnya si suami selingkuh, akhirnya rumah tangga berantakan gitu. Nah, pemotongan fakta ini pemicunya karena istri bekerja itu melanggengkan prasangka bahwa kalau istri bekerja rumah tangga tuh hancur gitu. Itu makanya dianggap melanggar etika jurnalistik karena melanggengkan prasangka itu. Di luar itu judulnya juga menyesatkan karena pemicunya bukan karena istri bekerja, tapi karena istri bekerja. Kenapa istri bekerja? Karena suami malas bekerja gitu. Jadi ya siapa juga gitu yang mau bersuamikan kepala keluarga yang malas kerja gitu. Padahal itu tanggung jawabnya dia untuk menghidupi istri gitu. Jadi judulnya faktanya kepotong gitu. Jadi judulnya ini membuat orang mempersepsikan sesuatu yang bertolak belakang dari apa yang ada di dalam tulisan itu. Nah, itu yang makanya disebut melanggar etika karena ada penyesatan fakta, pembelokan fakta dari judul. Makanya akhirnya sepertinya diprotes, pasti diprotes sih karena kalau nggak diprotes mereka nggak mungkin mengubah judul. Jadi judulnya diganti itu pemicunya karena faktor ekonomi dan itu lebih tepat karena memang karena faktor ekonomi. Jadi ini dikaitkan juga dengan pandemi COVID-19 ya, banyak yang menganggur, akhirnya berpengaruh ke kehidupan rumah tangga dan semacam. Nanti teman-teman, sebenarnya ini saya ada tulisannya sepotong-sepotong, cuman karena waktunya sudah mepet, nanti teman-teman bisa cek sendiri bahwa kalau kalian googling dengan judul ini, nanti yang keluar diklik judulnya udah berubah pemicunya karena faktor ekonomi keluarga gitu. Teman-teman bisa baca sendiri nanti isi beritanya seperti apa gitu. Itu aja karena udah mepet waktunya. Ini kenapa chatnya jadi panjang ya Kak? Merintis karir. Ini boleh saya baca nggak ya? Oh Aji lagi Ji yang nanya Ji. Merintis karir jadi jurnalis tadi. Iya, boleh Kak. Jadi jurnalis enaknya bukan enaknya ya. Jadi jurnalis tuh sebenarnya tanda kutip gampang karena nggak harus lulusan lulusan jurusan jurnalistik atau komunikasi, dari manapun bisa, dari sastra, dari hukum, dari agama, dakwah, apapun bisa, ilmu agama. Justru sebenarnya itu kekuatan, misalkan teman-teman jurusan dakwah Islam gitu, teman-teman bisa mengelamar di kanal yang Islami atau media yang Islami itu, karena kalian punya bekal ilmu itu, ketika menulis kalian udah punya kelebihan dibanding misalkan saya yang lulusan jurusan jurnalistik. Saya nggak ngerti tuh agama sampai sedalam itu gitu, tapi ketika ada teman yang backgroundnya dakwah Islam, ketika menulis berita tentang hal-hal terkait Islam, misalkan ada dakwah teman-teman mau menganalisis dakwah siapa gitu, itu nulisnya lebih enak karena teman-teman paham isu itu. Jadi salah satu tips jadi jurnalis yang baik itu paham isunya. Kalau kalian nggak paham isunya, itu akan kelihatan di tulisan kalian. Saya juga ketika nulis berasa banget kalau saya nggak menguasai topiknya gitu, ya udah nulisnya ya datar-datar aja gitu. Tapi kalau saya menguasai topik itu, nulisnya enak karena kita tahu, kita bisa lebih ngegali lagi, lebih bisa in-depth tulisannya dibanding kalau kita cuma tahu sepotong-sepotong atau bahkan nggak tahu sama sekali gitu. Jadi nomor satu, riset dan banyak baca, itu yang bikin kita bisa jadi jurnalis yang bagus. Itu satu, bisa jadi jurnalis dari lulusan apapun. Kalau masalah apakah bisa jadi jurnalis yang bagus apa enggak, itu masalah lain, dan itu justru pengaruh oleh satu, apakah kita memegang etika dengan baik dan benar, karena itu akan mempengaruhi kredibilitas kita sebagai wartawan. Dua, apakah kita bekerja di media yang memberi kita banyak peluang untuk menjadi jurnalis yang mapan di lapangan. Jadi
semakin banyak kita liputan di lapangan, semakin banyak kita menulis isu-isu yang memang penting buat masyarakat, itu bisa melatih kita jadi jurnalis yang benar-benar jurnalis gitu. Bukan jurnalis kaleng-kaleng gitu istilahnya. Gitu. Oke, udah. Saya balikin lagi ke moderator ya, Lang-Lang. Apakah bisa ada Ya, yang pertanyaan lagi? baik teman. Ya Kak, oke Kak, siap. Baik teman-teman, mungkin teman-teman belum mengenal lebih jauh ya Kak Ita ini siapa. Mungkin saya akan memperkenalkan Kak Ita ini ke teman-teman. Siapa sebenarnya Kak Ita itu sendiri. Nah, nama lengkap dari Kak Ita yaitu Herita Andriana. Beliau ini pendiri Aksara. Beliau juga berprofesi sebagai jurnalis selama lebih dari 15 tahun hingga saat ini. Selain itu, Kak Ita ini menguasai kerja penyuntingan naskah, menulis tentang film, menyukai musik, dan hobi traveling. Begitu ya teman-teman profil dari Kak Ita. Baik Kak, jadi kami minta tugas gitu kan. Kemudian minta tugas ke kakak, kemudian nanti kak akan share tugas-tugasnya ke peserta, lalu peserta ngerjain tugas dari kakak, dan kemudian tugas tersebut dikirim ke email kakak biar bisa dikoreksi. Oke. Jadi karena itu tentang etika jurnalistik ya, jadi saya minta teman-teman untuk cari berita yang menurut teman-teman melanggar etika dan itu melanggar pasal berapa dari etika jurnalistik yang ada. Itu kan ada 4 dan umumnya itu 4-4-nya sama pada intinya. Ada pasal-pasalnya juga. Jadi teman-teman bisa cek sendiri, nanti tinggal googling aja kode etik Dewan Pers, kode etik AJI, kode etik PWI, kode umum siber, itu ada pasal-pasalnya. Nah, kalian teman-teman cari berita yang melanggar kode etik, kemudian sebutkan melanggar pasal berapa dan bagian mana yang menurut kalian melanggar. Maksudnya mengapa kalian menganggap bahwa pasal itu yang dilanggar, bagian mana yang salah dari judul berita atau isi berita itu, gitu. Satu berita aja. Kemudian alasannya juga nggak usah panjang-panjang, paling cukup 1 sampai 2 paragraf aja. Alasan mengapa itu melanggar dan melanggar pasal berapa. Kemudian satu lagi, saya lupa Sindo News tuh, jadi saya megang kanal Gensindo itu khusus untuk kanal anak muda Gen Z dan sekarang lagi buka rekrutmen kontributor, jadi teman-teman bisa kirim tulisan di situ, tulisan apa aja yang pasti terkait dengan dunia Gen Z ya, Gen Z usia-usia kalian gitu, usia remaja, bisa cek aja di Sindo, media sosialnya Sindo News atau Gensindo, bisa cek persyaratannya sih tinggal kirim CV aja sebenarnya sama tulisan. Kalian bisa cek sendiri aja. Siapa tahu bisa ikut bergabung dengan Gensindo itu. Temponya cuma 6 bulan dan teman-teman nggak harus nulis setiap hari dan nggak harus ke kantor juga. Jadi sistemnya ya kirim tulisan aja gitu. Tapi memang harus ada komitmen ketika teman-teman misalkan milih, oke, saya mau nulis periode ini dalam seminggu ini, jadi kalian harus menulis dalam periode itu gitu. Tapi ya teman-teman yang pilih sendiri periodenya, nggak ada keharusan untuk menulis setiap hari. Gitu aja. Mungkin dari situ teman-teman bisa makin melatih penulisan kalian untuk siapa tahu mau jadi jurnalis. Gitu. Itu aja kalau dari saya. Semoga teman-teman ada mendapat manfaat walaupun sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari yang saya berikan. Kalau saya ada salah-salah kata, mohon maaf. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya, ada berkahnya buat kita semua. Gitu. Terima kasih.
Baik Kak. Ya. Mungkin saya ulangi sedikit ya Kak, Ya. terkait tugasnya. Jadi teman-teman yang ada di room Zoom ini, tugas dari Kak Ita yaitu cari satu berita yang melanggar kode etik jurnalistik dan sebutkan pasal berapa yang melanggar kode etik jurnalistik tersebut. Lalu di bagian yang mana pelanggarannya. Setelah itu berikan alasan-alasan kenapa kok bisa melanggar kode etik jurnalistik. Berikan alasannya ini 2 paragraf ya teman-teman. Setelah teman-teman menjawab, mengerjakan soal dari Kak Ita, nanti soalnya dikirimkan ke email Kak Ita ya. Ya, Atau mungkin saya tulis di sini emailnya. Iya Kak, emailnya. 1 sampai 2 paragraf aja maksimal, jadi 2 paragraf ya. Ya, itu ya email saya. Subjeknya tugas tadarusin ya. Tadarusin. Ya, itu ya teman-teman. Silakan dicatat atau di screenshot. Itu aja Lang dari saya. Ya. Sebelum di closing, saya kasih waktu terlebih dahulu ya untuk memfoto atau screenshot bagi teman-teman yang sudah melihat email dari Kak Ita dan juga subjek emailnya. Saya persilakan terlebih dahulu. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Oke. Sudah ya teman-teman. Mungkin Kak ada closing statement dari Kakak. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya, tadi sebenarnya udah ya. Saya ulang sedikit lagi aja. Mudah-mudahan teman-teman mendapat manfaat dari diskusi kita hari ini, walaupun sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa jadi bisa memberikan pandangan tentang kerja wartawan dan jadi teman-teman kesehariannya juga bisa menyaring ya mana berita yang baik, mana berita yang sebaiknya nggak usah diklik gitu. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya dan saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah bicara atau menyinggung perasaan teman-teman. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ita atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada saudari Alfiani Fatimah. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Langlang sebelumnya. Sebelum berdoa, marilah kita tundukkan kepala dan angkat kedua tangan kita dan serahkan doa kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbil alamin hamdan yu'afi nikmahu ya rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awali wal akhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah,
Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur kami panjatkan kepada ya-Mu ya Allah atas segala rahmat dan nikmat-Mu. Maha suci Allah, dengan segala puji bagi Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku memohon ampunan dan bertaubat hanya padamu. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak nanti. Hindarkanlah kami dari azab api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke moderator. Baik, teman-teman, cara diskusi kita sudah selesai pada malam hari ini. Sebelum saya closing, dipersilakan kepada teman-teman untuk on cam terlebih dahulu karena kita akan ada sesi foto bersama. Lang, maaf ya. Ya. Ini ada yang nanya japri saya untuk yang nulis di Gensindo persyaratannya seperti apa? Cuman kirim CV sama contoh tulisan teman-teman aja. Dikirim ke gensindo@gmail.com atau untuk pastinya teman-teman tinggal cek aja IG-nya, Instagram-nya Sindo News atau Gensindo. Bisa dilihat di situ. Gitu aja. Makasih Lang. Ya Kak, siap. Saya sudah mencatat infonya dari Kakak. Oke, teman-teman dipersilakan untuk on kamera. Kita mau foto bersama. Mungkin dari kakak-kakak panitia yang lain bisa membantu untuk mengambil dokumentasi pada kakak-kakak panitia yang lain. Oke, teman-teman yang belum on cam, yuk on cam dulu. Kita dokumentasi bareng ya. Ini di layar laptop saya ada 2 slide. Nanti kita dokumen slide pertama dulu, terus slide kedua ya. Oke, yang pertama dulu. Foto 1, 2, 3. Oke. Bentar teman-teman. Oke, sekarang yang slide 2 ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Kak Ajisai. Mari teman-teman semua kita tutup diskusi kita pada malam hari baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Saya Lang Buana, moderator pada diskusi malam hari ini, undur diri. Maaf apabila ada salah kata, salah ucap ataupun salah sikap. Salah datang dari saya dan kebenaran datang dari Allah Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Kak Ita. Sehat-sehat Kak Ita. Terima kasih banyak ilmunya. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Kak Ita. Jangan lupa kita masih ada 4 kali pertemuan ya teman-teman.